Baik, saudara, sekarang kita mulai dengan penyuntingan karya tulis ilmiah oleh saya sendiri, Lili Wirdi, SSM Hum. Penyuntingan biasanya disebut juga dengan pengeditan, di mana ada proses yang dilewati, yaitu membaca tulisan, memeriksa, mengoreksi, memperbaiki dari naskah tulisan sebelumnya, dan melahirkan naskah tulisan sesudahnya. Alasan perlunya dilakukan penyuntingan. 1. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang akan diterbitkan dengan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan seseorang dalam sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. 2. Perlunya bahasa yang baik dan benar. 3. Perlunya struktur atau gramatika yang baku. 4. Perlunya penomoran yang teratur ketika menyunting karya tulis ilmiah. Hakikat perlunya dilakukan penyuntingan. 1. Mempersiapkan karya ilmiah yang siap cetak atau terbit. 2. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan. 3. Menyusun isi karya ilmiah seperti makalah atau buku. Proses pengeditan ada 2. 1. Penyuntingan secara redaksional. Penyuntingan ini meliputi penyuntingan mengenai cara atau gaya penyusunan kata di dalam kalimat, kemudian juga paragraf demi paragraf. Dari sini akan menentukan apakah karya itu ilmiah atau karya ilmiah populer. Penyuntingan secara substansial. Penyuntingan ini meliputi penyuntingan isi atau bentuk. Macam-macam penyuntingan karya ilmiah. Yang pertama, editing renggangan atau outline. Kedua, editing isi atau materi atau gagasan. Ketiga, editing paragraf. Yang keempat, editing kebahasaan. Tujuan pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Yang pertama, melengkapi data yang dirasa masih kurang. Membuang atau mengedit data yang dirasa tidak relevan. Kemudian, mengedit setiap kata di dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan jika ada yang berulang atau terjadi pengulangan ide atau konsep. Mengedit setiap bahasa di dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contohnya dalam penyusunan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penyusunan kaidah ejaan. Sekarang yang dipakai adalah PUEB 2016. Pengeditan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengeditan atau pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang sekarang dipakai adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB 2016 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Pemeriksaannya seperti pemakaian huruf, kata, tanda baca, kata baku, atau kata serapan. 2. Struktur kalimat. Kalimat berdasarkan tata bahasa yang baik dan benar, seperti pemakaian kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif adalah 1. Harus ada kelogisan. Kelogisan ini adalah hubungan antara logika berpikir dengan kenyataan. 2. Kesejajaran. Kesejajaran ini adalah kesejajaran bentuk dari bentuk kebahasaan. Struktur. Karya ilmiah harus memiliki struktur wajib, subjek, dan predikat itu ada. Kemudian objek, keterangan, dan pelengkap bersifat opsional atau sunat. Selanjutnya harus ada kehematan. Harus ada kecermatan dalam berbahasa. Harus ada kesesuaian dengan ketata bahasaan bahasa baku bahasa Indonesia. Tidak adanya makna yang ambigu. Harus ada kesatuan dalam pemakaian katanya. Tidak boleh ada kerancuan dalam makna. Harus ada kepaduan dalam kata-katanya. Kemudian adanya kebakuan kata-kata atau jangan memakai kata-kata yang salah.
Contoh pemakaian kalimat yang tidak efektif dan perbaikannya. 1. Di sudut ruangan itu terdapat 5 lemari berjejeran. Kalimat di atas tidak ada kelogisan. Perbaikannya adalah di sudut ruangan itu terdapat 5 lemari atau di ruangan itu terdapat 5 lemari berjejeran. 2. Kanker dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan produk berbahaya harus dihindari. Kalimat ini kesejajarannya kena. Perbaikannya adalah kanker dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari produk berbahaya. Jadi di sini kesejajaran antara men dengan meng. 3. Jembatan itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Kalimat ini adanya kekurangan struktur, di mana predikatnya hilang. Perbaikannya adalah jembatan itu dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Jembatan itu subjek, dibangun predikat untuk mengatasi kemacetan lalu lintas anak kalimat. Yang keempat, sejak usia 8 tahun, ia ditinggalkan ayahnya. Perbaikannya adalah sejak usia 8 tahun ia ditinggalkan ayahnya atau dari usia 8 tahun dia ditinggalkan ayahnya. Keenam, usul ini merupakan suatu perkembangan yang menggembirakan untuk memulai pembicaraan damai antara komunis dan pemerintah yang gagal. Kalimat ini ambigu, dapat menimbulkan salah pengertian siapa yang gagal, pemerintah atau pembicaraan yang pernah dilakukan. Perbaikannya adalah usul ini merupakan suatu perkembangan yang menggembirakan untuk memulai pembicaraan damai yang pernah gagal antara komunis dan pemerintah. Jadi logikanya pembicaraan yang gagal, bukan pemerintah yang gagal. 7. Dia menceritakan tentang masa lalunya. Kalimat di atas tidak ada kepaduan. Perbaikannya adalah dia menceritakan masa lalunya atau dia bercerita tentang masa lalunya. 8. Dokter itu mengatakan kalau penyakit AIDS sangat berbahaya. Kalimat di atas adanya perbaikan kata yang salah. Perbaikannya adalah dokter itu mengatakan bahwa penyakit AIDS sangat berbahaya. Karena di sini adalah penegasan. Jadi kalau untuk menegaskan dalam bahasa Indonesia adalah pakai kata bahwa. 9. Yang meminjam buku di perpustakaan harap dikembalikan. Kalimat ini tidak adanya kesejajaran sehingga maknanya kacau. Perbaikannya adalah yang meminjam buku di perpustakaan harap mengembalikan atau buku yang dipinjam di perpustakaan harap dikembalikan. 10. Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial, selalu ingin berinteraksi. Kalimat ini tidak selesai hingga maknanya juga timbul tidak satu. Perbaikannya adalah manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial, selalu ingin berinteraksi. Kemudian saudara, perhatikan juga pemakaian kata-kata baku dan kata tidak baku, serta perbaikannya. Contohnya ini, apotik dalam kurung apotek. Jadi yang bakunya adalah apotek di dalam kurung. Analisa, tidak baku, yang bakunya analisis. Azas, yang bakunya asas. Cidera, yang bakunya cedera. Panu, yang bakunya adalah panu. Seksama, yang bakunya adalah saksama. Sistem, yang bakunya adalah sistem. Standar, yang bakunya adalah standar. Telor, yang bakunya telur. Telepon, yang bakunya telepon. Terampil, terampil triliun. Bukan pakai ya, tapi pakai u. Kemudian sistematis penomoran karya ilmiah. Penomoran halaman awal itu Romawi kecil. I1, I2, I3, I4, dan seterusnya. Penomoran halaman bagian teks cara pertama bisa pakai A1, A1, A kurung, 1 kurung, dan A kurung. Kedua, itu 1, 1.1, 1.2, dan seterusnya. Penomoran halaman isi dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Penomoran halaman akhir dengan angka Arab atau mengosongkan saja. Kemudian, penyuntingan bagian awal dan akhir dalam karya ilmiah. Halaman awal juga disunting meliputi cover, halaman judul, halaman pengesahan abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, grafik, dan gambar, dan lain-lain. Kemudian, halaman akhir juga disunting meliputi daftar pustaka, lampiran,
lampiran, dan biodata penulis.